Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang penerapan berbasis kecerdasan jamak bagi anak usia dini, bermain kreatif, topik 2, 3, dan juga 4. Saya Diah Ayu Rosdiana Dewi dengan NIM 53 akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang pengembangan indikator kecerdasan jamak. Dalam penyusunan program pembelajaran berbasis kecerdasan jamak, guru di sini perlu memperhatikan tentang kompetensi dasar yang akan dijabarkan. Untuk mengetahui keluasaan ataupun kedalaman cakupan kemampuan dasar, di sini dapat menggunakan jaringan topik, tema, ataupun konsep. Kompetensi yang terlalu dalam ataupun terlalu luas cakupan materinya, di sini perlu dijabarkan ke dalam ataupun lebih dari satu pembelajaran. Sedangkan jika kompetensi dasar di sini itu tidak terlalu rumit dan juga tidak terlalu dalam cakupan materinya, jadi memungkinkan guru dapat memasukkan ke dalam satu pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran berbasis kecerdasan jamak, guru di sini perlu membuat ataupun mengembangkan indikator tentang kecerdasan jamak. Adapun beberapa cara yang disarankan dalam menjabarkan kompetensi ataupun indikator dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kecerdasan jamak. Di antaranya, yang pertama di sini ada pembelajaran disusun berdasarkan atas satu tuntunan kompetensi secara utuh, di mana cara pembelajaran seperti ini itu dilakukan apabila kompetensi dasar yang dijabarkan di sini tidak terlalu luas ataupun tidak terlalu dalam cakupan materinya. Nah, sehingga memungkinkan guru untuk menguraikannya ke dalam satu unit pembelajaran. Yang kedua di sini ada pembelajaran disusun berdasarkan atas satu ataupun lebih hasil belajar dalam satu kompetensi. Nah, cara ini biasanya dilakukan apabila dalam satu hasil belajar dan kedalaman cakupan materinya di sini itu terlalu kompleks, maka dapat disusun satu unit pembelajaran. Nah, jika seandainya memungkinkan dan hasil belajarnya di sini itu tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu dalam, namun masih memiliki kaitan materi, maka dapat disusun ke dalam satu unit pembelajaran. Yang ketiga di sini yaitu ada pembelajaran disusun berdasarkan atas satu ataupun lebih dari indikator dalam satu kompetensi. Nah, cara ini biasanya dilakukan dengan berpedoman pada indikator hasil belajar. Kadang satu indikator di sini itu membutuhkan banyak waktu dalam pembelajarannya, sehingga perlu dibuatkan dalam satu unit pembelajaran yang utuh. Nah, atau dapat juga terjadi beberapa indikator yang saling berkaitan. Nah, tidak terlalu luas ataupun dalam cakupan materinya, biasanya itu dibuatkan dalam satu unit pembelajaran sekaligus. Materi yang kedua di sini tentang tahapan pengembangan indikator. Tahap awal sebelum menyusun perencanaan pembelajaran di TK ataupun RA, guru perlu memiliki pengetahuan tentang konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi anak usia dini, khususnya di TK dan juga RA. Nah, secara khusus, guru perlu memahami dan mencermati makna dan peristilahan yang ada pada kurikulum 2004. Yang pertama di sini ada kurikulum. Jadi kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai kompetensi yang dibakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah masing-masing. Komponen perlu dicapai secara tuntas atau biasa disebut juga dengan belajar tuntas. Nah, kurikulum dilaksanakan dalam rangka untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi fisik yang meliputi moral dan agama. Kemudian ada sosial emosional, ada seni, ada bahasa, kognitif, fisik motorik. Kemudian ada kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar merupakan suatu pengembangan potensi-potensi perkembangan yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan juga bertindak sesuai dengan usianya, dapat berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikator yang dapat diukur dan diamati. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar di sini merupakan cerminan kemampuan anak yang dicapai dari suatu tahapan pengalaman belajar dalam satu kompetensi dasar. Dan yang terakhir ada indikator, di mana indikator merupakan hasil belajar yang lebih spesifik dan struktur
ataupun terukur dalam satu kompetensi dasar. Nah, apabila serangkaian indikator di sini sudah tercapai, berarti target kompetensi dasar tersebut itu sudah terpenuhi. Perkenalkan, nama saya Ninda Eprilina, NIM 076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup bidang pengembangan pada kurikulum anak usia dini. Jadi, ruang lingkup kurikulum anak usia dini ini meliputi 2 bidang pengembangan. Yang pertama yaitu bidang pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Jadi, pembentukan perilaku melalui pembiasaan ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan dalam kehidupan sehari-hari anak, sehingga dapat menjadi kebiasaan yang baik bagi anak itu sendiri. Bidang pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan ini meliputi pengembangan moral, nilai-nilai agama, serta sosial emosional dan kemandirian. Selanjutnya yaitu bidang pengembangan kemampuan dasar. Jadi, pengembangan kemampuan dasar ini merupakan kegiatan yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan serta kreativitas sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi, pengembangan dasar ini meliputi yang pertama yaitu kemampuan berbahasa. Tujuan pengembangan ini yaitu agar anak mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat, sehingga mampu berkomunikasi secara efektif dan membangkitkan minat untuk dapat berbahasa Indonesia. Kemudian pengembangan dasar yang kedua yaitu kognitif. Pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak untuk mengolah perolehan dari belajarnya, serta dapat menemukan berbagai macam alternatif untuk pemecahan masalah. Kemudian pengembangan dasar yang ketiga yaitu ada fisik motorik. Jadi pengembangan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol, serta mengkoordinasi gerakan tubuh dan meningkatkan keterampilan tubuh sehingga dapat hidup sehat dan menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat, serta terampil. Kemudian pengembangan dasar yang terakhir yaitu ada seni. Jadi pengembangan ini bertujuan untuk dapat menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasi anak itu sendiri, serta mengembangkan kepekaan dan menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya yaitu ada aspek pengembangan kecerdasan jamak. Yang pertama yaitu ada perilaku intrapersonal, interpersonal, naturalistik, spiritual, linguistik, kognitif logika, matematika, kognitif visual spasial, bodily kinestetik motorik kasar, bodily kinestetik motorik halus, serta seni musikal, dan yang terakhir yaitu seni visual spasial. Jadi ada paduan antara tema dan indikator. Yang pertama yaitu ada pada aspek pengembangan kecerdasan jamak yang pertama yaitu intrapersonal. Jadi anak mampu menunjukkan antusiasme, kemudian anak mampu menunjukkan ekspresi yang wajar saat marah, sedih, takut, seperti itu. Kemudian pada aspek pengembangan kecerdasan jamak yang perilaku interpersonal, jadi anak diharapkan mampu menunjukkan rasa sayang kepada saudara, mampu mengenal saudara dengan santun dan menunjukkan rasa sopan santunnya terhadap saudaranya. Kemudian pada perilaku yang ketiga yaitu naturalistik. Jadi diharapkan anak mampu mengenal lingkungan sekitarnya melalui panca inderanya dan terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pada perilaku musikal di sini anak diharapkan untuk dapat memukul benda dengan tangannya serta mampu menyanyikan lagu anak dan menyanyikan lagu sederhana. Kemudian pada perilaku linguistik, di sini anak diharapkan untuk mampu menirukan kembali kata-kata dengan pengucapannya yang benar.
mampu mengenal, menirukan berbagai jenis suara, misalnya suara kata. Anak dapat menirukan suara kata seperti itu. Kemudian anak juga diharapkan untuk mampu menyebutkan nama dirinya sendiri, jenis kelamin, serta umurnya. Kemudian pada perilaku logika matematika, di sini anak diharapkan untuk mampu mengelompokkan benda-benda yang sama sejenis, seperti misalnya benda lingkaran dikelompokkan dengan lingkaran, persegi dengan persegi, seperti itu. Kemudian anak juga diharapkan mampu mengelompokkan benda-benda yang sama, seperti itu. Kemudian pada perilaku bodily kinestetik, di sini anak diharapkan untuk mampu melompat serta berlari, serta mampu melompat dengan 2 kaki sebanyak 4 kali dan mampu berjalan pada garis lurus. Kemudian yang terakhir yaitu pada perilaku visual spasial, di sini anak diharapkan untuk mampu menggambar secara bebas dengan berbagai media. Kemudian anak juga diharapkan untuk mampu bermain warna dengan berbagai media dengan imajinasinya sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsabila Firdaus, NIM 065. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan rencana kegiatan. Yang pertama ada hakikat silabus. Istilah silabus secara umum adalah untuk menyebut suatu produk pengembang kurikulum yang berupa garis besar kompetensi, ikhtisar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi yang akan diajarkan. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan belajar, pengelolaan kelas, dan juga penilaian hasil belajar. Manfaat daripada silabus yaitu sebagai pedoman bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan satuan kegiatan mingguan dan harian, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem evaluasi. Yang kedua ada prinsip pengembangan silabus. Prinsip pertama adalah prinsip ilmiah. Prinsip ini berisikan silabus dengan garis besar isi atau materi yang akan dikuasai oleh anak. Maka materi yang akan disajikan dalam silabus harus memenuhi kebenaran ilmiah. Prinsip kedua adalah prinsip perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Prinsip yang ketiga adalah prinsip sistematis. Karena silabus merupakan sebuah sistem, maka penyusunan harus dilakukan secara sistematis. Prinsip yang keempat adalah prinsip relevan, yang berarti keterkaitan antara standar kompetensi, kemampuan dasar, hasil belajar, indikator, serta pengalaman belajar anak dan sumber rujukan yang digunakan. Prinsip kelima yaitu konsisten, berarti taat asas. Hubungan antara komponen-komponen dasar dengan pengalaman belajar yang dilakukan oleh anak harus sesuai, atau dengan perkataan lain adanya konsistensi antara teori dan praktek. Prinsip yang keenam adalah adequate, yang berarti cukup atau memadai. Prinsip edukasi mensyaratkan agar cakupan atau ruang lingkup materi yang dipelajari anak cukup memadai untuk menunjang tercapainya penguasaan kemampuan dasar untuk membantu tercapainya suatu standar kompetensi. Adapun penyusunan satuan kegiatan mingguan dan satuan kegiatan harian, yaitu penyusunan program pembelajaran perlu diperhatikan kompetensi dasar yang akan dijabarkan untuk mengetahui keleluasaan dan kedalaman cakupan kemampuan dasar dapat digunakan jaringan topik atau tema atau konsep. Pengembangan bahan belajar dan bermain. Yang pertama ada istilah bahan belajar dan bermain. Bahan belajar dan bermain atau learning contents merupakan isi atau materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didiknya. Bahan belajar dan bermain dikembangkan berdasarkan tema yang akan dipilih. Hubungan pemilihan tema dan bahan belajar dan bermain. Tema digunakan pada pembelajaran anak usia dini adalah untuk membangun pengetahuan anak dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Proses pengembangan bahan belajar dan bermain.
Adapun kerangka program kerja melalui tema ini membantu perkembangan anak secara menyeluruh melalui proses-proses. Yang pertama ada attending, berupa kemampuan memfokuskan atau memperhatikan pada diri dan lingkungan. Yang kedua ada listening, berupa kemampuan mendengarkan. Yang ketiga ada observing, berupa kemampuan dalam mengamati suatu objek kejadian. Yang keempat ada remembering, berupa kemampuan untuk mengingat. Yang kelima ada recalling, berupa kemampuan untuk mengulang kembali, mengumpulkan, dan menarik kesimpulan. Di sini proses-proses pengembangan bahan belajar dan bermain adalah satu kesatuan yang tidak lepas dari untuk program kemampuan perkembangan anak secara menyeluruh. Terima kasih, itu dari Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vivin, di mana pertanyaannya, berikan contoh bahan ajar dan bermain dari proses remembering pada PAUD itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjawab contoh dari bahan ajar dan juga bermain untuk proses remembering menurut kelompok kami itu yang pertama ada foto atau gambar, itu termasuk dalam bahan ajar cetak ataupun visual. Nah, dengan foto atau gambar, anak di sini tuh akan mencoba mengingat-ingat nama gambar yang ditunjukkan saat proses pembelajaran. Nah, contohnya saja gambar hewan buas. Nah, anak di sini tuh akan mengingat-ingat nama dari hewan tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bahan ajar film atau TV ataupun juga DVD. Itu termasuk dalam bahan ajar audiovisual. Nah, dengan anak menonton film ataupun DVD yang ditayangkan oleh guru dan tentunya dengan pendampingan guru juga, nah anak di sini akan mengingat tentang isi pesan dari film tersebut ataupun tayangan yang telah ditonton oleh anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga ada CD audio. Jadi di sini termasuk bahan ajar audio, di mana guru dapat mengajarkan anak tentang gerakan tari ataupun lagu-lagu anak. Nah, di sini anak itu nantinya akan mengingat-ingat ketika musik ini dia tuh gerakannya seperti apa, atau ketika lagu ini dia harus bernyanyi seperti apa, seperti itu. Di sini saya juga akan menjawab pertanyaan dari Mbak Umi Salamatun Nikmah, di mana pertanyaannya yaitu apakah ada kendala yang sering dialami oleh pendidik ketika menentukan tema dan juga bahan ajar. Kalau ada itu apa saja? Nah, saya akan menjawab. Nah, berdasarkan jurnal ataupun artikel yang telah saya baca, kendala yang dihadapi oleh guru dalam menentukan tema ataupun bahan ajar, yang pertama di sini ada guru kesulitan dalam mengembangkan tema dan contoh tema yang ada dalam pedoman itu tidak selalu sesuai dengan kondisi lingkungan belajar siswa. Kemudian yang kedua ada kurangnya kreativitas, kepekaan dan juga keberanian dari pendidik dalam menetapkan tema yang telah dipilih dalam pedoman pengembangan tema dan pembelajaran anak usia dini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devi Yauma dengan pertanyaan, jelaskan prinsip ilmiah pada prinsip pengembangan silabus, karena Mbak Devi sendiri itu tidak paham dengan penjelasan prinsip tersebut dan berikan contohnya. Nah, saya akan menjawab, silabus di sini itu merupakan bagian dari kurikulum. Nah, sebelum menyusun silabus, pastinya kurikulum itu sudah harus divalidasi terlebih dahulu pada pakar ataupun ahlinya dalam bidang keilmuan. Nah, mengapa harus mendapatkan kevalidan dari pakar ataupun ahli pendidikan ataupun ahli keilmuan? Nah, karena untuk menguji layak atau tidaknya suatu kurikulum ataupun silabus tersebut dapat diterapkan kepada anak usia dini, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nitias. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai pendidik menentukan tema-tema yang akan diterapkan di dalam silabus? Jadi cara yang dapat kita laksanakan yaitu yang pertama, mengidentifikasi tema yang sesuai dengan hasil belajar indikator. Kemudian cara yang kedua yaitu menata dan mengurutkan tema sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan tema. Jadi prinsip pemilihan tema itu yang pertama ada prinsip kedekatan. Jadi tema yang dibuat itu harus dimulai dari yang terdekat dengan kehidupan anak menuju tema yang semakin jauh dari anak. Kemudian
prinsip kesederhanaan. Tema yang dipilih dimulai dari tema yang paling sederhana menuju tema yang paling sulit. Kemudian prinsip kemenarikan. Jadi tema yang dipilih itu juga harus menarik. Kemudian yang terakhir ada prinsip menyenangkan. Tema yang dipilih harus menyenangkan sehingga semangat anak itu akan muncul dan membuat kelas itu semakin hidup. Kemudian cara ketiga yang dapat kita laksanakan yaitu menjabarkan tema ke dalam sub-sub tema sehingga itu cakupannya tidak terlalu luas. Kemudian cara yang terakhir yaitu subtema yang dipilih itu juga harus menarik. Kemudian yang terakhir ada prinsip menyenangkan. Tema yang dipilih harus menyenangkan sehingga semangat anak itu akan muncul dan membuat kelas itu semakin hidup. Kemudian cara ketiga yang dapat kita laksanakan yaitu menjabarkan tema ke dalam sub-sub tema sehingga itu cakupannya tidak terlalu luas. Kemudian cara yang terakhir yaitu subtema yang dipilih itu juga harus menarik. Kemudian yang terakhir ada prinsip menyenangkan. Tema yang dipilih harus menyenangkan sehingga semangat anak itu akan muncul dan membuat kelas itu semakin hidup. Kemudian cara ketiga yang dapat kita laksanakan yaitu menjabarkan tema ke dalam sub-sub tema sehingga itu cakupannya tidak terlalu luas. Kemudian cara yang terakhir yaitu subtema yang dipilih itu juga harus menarik. Kemudian yang terakhir ada prinsip menyenangkan. Tema yang dipilih harus menyenangkan sehingga semangat anak itu akan muncul dan membuat kelas itu semakin hidup. Kemudian cara ketiga yang dapat kita laksanakan yaitu menjabarkan tema ke dalam sub-sub tema sehingga itu cakupannya tidak terlalu luas. Kemudian cara yang terakhir yaitu subtema yang dipilih itu juga harus menarik. Kemudian yang terakhir ada prinsip menyenangkan. Tema yang dipilih harus menyenangkan sehingga semangat anak itu akan muncul dan membuat kelas itu semakin hidup. Kemudian cara ketiga yang dapat kita laksanakan yaitu menjabarkan tema ke dalam sub-sub tema sehingga itu cakupannya tidak terlalu luas. Kemudian cara yang terakhir yaitu subtema yang dipilih itu juga harus menarik. Kemudian yang terakhir ada prinsip menyenangkan. Tema yang dipilih harus menyenangkan sehingga semangat anak itu akan muncul dan membuat kelas itu semakin hidup. Kemudian cara ketiga yang dapat kita laksanakan yaitu menjabarkan tema ke dalam sub-sub tema sehingga itu cakupannya tidak terlalu luas. Kemudian cara yang terakhir yaitu subtema yang dipilih itu juga harus menarik. Kemudian yang terakhir ada prinsip menyenangkan. Tema yang dipilih harus menyenangkan sehingga semangat anak itu akan muncul dan membuat kelas itu semakin hidup. Kemudian cara ketiga yang dapat kita laksanakan yaitu menjabarkan tema ke dalam sub-sub tema sehingga itu cakupannya tidak terlalu luas. Kemudian cara yang terakhir yaitu subtema yang dipilih itu juga harus menarik. Kemudian yang terakhir ada prinsip menyenangkan. Tema yang dipilih harus menyenangkan sehingga semangat anak itu akan muncul dan membuat kelas itu semakin hidup. Kemudian cara ketiga yang dapat kita laksanakan yaitu menjabarkan tema ke dalam sub-sub tema sehingga itu cakupannya tidak terlalu luas. Kemudian cara yang terakhir yaitu subtema yang dipilih itu juga harus menarik. Kemudian yang terakhir ada prinsip menyenangkan. Tema yang dipilih harus menyenangkan sehingga semangat anak itu akan muncul dan membuat kelas itu semakin hidup. Kemudian cara ketiga yang dapat kita laksanakan yaitu menjabarkan tema ke dalam sub-sub tema sehingga itu cakupannya tidak terlalu luas. Kemudian cara yang terakhir yaitu subtema yang dipilih. Baik, saya akan melanjutkan jawaban saya tadi untuk pertanyaan Mbak Firda. Dengan cara guru membagikan video-video petunjuk pembelajaran kepada orang tua murid, kemudian orang tua murid mendampingi pembelajaran anak untuk bermain kreatif, kemudian anak dapat mencontoh dan memberikan kekreatifan atau ide-ide yang dapat dikeluarkan oleh anak melalui tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi contohnya peringatan Hari Kartini yang kemarin itu dapat dilihat dari seorang guru menyuruh anak untuk membuat baju dan membuat ciri khas yang terdapat pada Kartini. Seperti itu. Boleh dengan menggunakan bahan bekas atau barang-barang yang ada di daerah sekitar rumahnya. Sekreatif mungkin.
Begitu. Terus kemudian ada tambahan dari Ibu Reski Yuliana Widyasuti. Kegiatan dapat dikembangkan sesuai dengan kecerdasan anak dengan tema yang sama. Misal Kartini anak yang cerdas musikal diminta bernyanyi, anak yang cerdas linguistik diminta bercerita atau bersyair dan seterusnya. Di video lalu di-store ke guru untuk dinilai. Seperti itu. Terima kasih.